Degun cuma bocah sekolah dasar yang krempeng dan lemah. Tapi ambisinya buat jadi kuat itu besar banget. Dia mulai latihan bela diri lewat buku-buku Bruce Lee. Tanpa henti, dia pelajari Muay Thai sama boxing lewat YouTube setiap hari. Semua ini dia lakuin cuma gara-gara hari ini Degun pindah ke kelas yang baru. Dia terus diganggu anak-anak kursi belakang yang hobi lemparin kertas. Kelihatannya sih mereka ramah, tapi pas diingatin, si rambut coklat itu malah mulai berulah. Tanpa basa-basi, dia langsung tampar muka Degun dengan keras. Degun ketakutan dan refleks minta maaf, tapi si brengsek itu nggak berhenti. Suara tamparan menggema di kelas. Bahkan murid-murid di sekitarnya pun sampai gemetaran lihat itu. Pas guru masuk, baru deh dia berhenti. Sialnya, sang guru cuma melihat wajah lebam Degun yang berantakan. Sambil menangis, Degun cuma dapat teguran ringan dari gurunya, lalu diabaikan begitu saja. Benar-benar nggak ada satu orang pun di sini yang bisa bantu dia. Untungnya, pas jam istirahat, ada penguasa sekolah yang masuk. Dia mendadak murka, lihat kertas bertuliskan anak yatim piatu yang ditempel di punggung Degun dengan sengaja. Dia langsung menghajar si rambut coklat itu habis-habisan tanpa ampun. Ternyata dia juga sudah kehilangan orang tua, makanya dia benci banget sama candaan murahan itu. Di sana dia sadar kalau cuma yang kuat yang punya kuasa. Akhirnya, Degun mulai latihan dengan sangat gila selama bertahun-tahun demi mengubah nasibnya. Gak butuh waktu lama, badannya jadi berotot, dan dia jadi murid SMA paling kuat. Gak ada yang berani nyenggol, padahal wajahnya itu tampan banget. Tapi pas lulus, Degun malah jadi paman berjenggot yang cuma jualan di toko kelontong. Ya maklum saja, sekolahnya dulu itu sudah kayak sarang penyamun. Isinya cuma perundung, sampai nggak ada yang niat belajar. Gurunya saja diancam, sampai akhirnya para pembuli itu sendiri malah dihajar sama orang yang lebih kuat. Nah, ternyata semua aksi kekerasan sekolah ini dipantau sama organisasi rahasia. Mereka mau beresin masalah ini dengan sebuah rencana rahasia yang sangat besar. Namanya adalah Rencana Ikan Besar Makan Ikan Kecil. Intinya, mereka mau melatih satu orang super kuat buat menumpas semua preman sekolah yang ada. Biar sekolah jadi tempat belajar yang benar. Terus pertanyaannya, siapa yang jadi ikan besarnya? Degun sendiri sekarang lagi sibuk baca buku buat ngejar ketertinggalannya. Pas lagi asyik baca, tiba-tiba ada cowok bertato masuk buat maksa beli rokok. Degun cuma bisa ketawa lihat bocah ini yang sok jagoan di depannya. Dia berusaha mutupin umur aslinya, tapi malah bikin Degun geli. Degun tegas menolak karena yang umurnya di bawah 18 tahun itu dilarang merokok. Si bocah langsung narik baju Degun dan maksa minta rokoknya sekarang. Dia takut kalau nggak bawa rokok, dia bakal dihajar habis-habisan sama bos gengnya. Kacamata Degun berkilat. Dia kasih peringatan terakhir buat lepasin tangannya sebelum semuanya terlambat. Karena merasa langyang, si bocah itu malah makin berani. Dia langsung melayangkan tinjunya tepat ke arah muka Degun. Suara benturan keras terdengar sangat jelas, dan beberapa saat kemudian bocah itu baru sadar. Mukanya sudah bengkak-bengkak karena kena hantam si penjual sampai pingsan. Di saat itulah, teman ceweknya langsung panggil rombongan preman buat datang menyerbu. Mereka semua kelihatan masih muda, tapi mukanya sangar banget. Ada satu orang yang badannya 2 kali lipat Degun. Si gendut itu sudah siap memukul. Tapi Degun lebih cepat. Dia tampar si gendut sampai tersungkur berlumur ludah. Tiba-tiba saja ada serangan lain yang datang dengan sangat cepat dari arah samping. Dia merunduk, lalu lancarkan serangan siku, sampai hidung lawannya patah. Setelah itu, satu persatu dari mereka tumbang dengan sangat mudah di tangan Degun. Ini bukti kalau meskipun sudah lama nggak bertarung, kemampuannya nggak berkurang sedikit pun. Si pemimpin preman mulai sadar sama gaya bertarung legendaris ini. Ternyata ini adalah gaya sang legenda dari wilayah Eon. Rumornya, 2 tahun lalu dia cuma butuh 1 minggu buat beresin semua masa kelam yang berdarah. Dia langsung membungkuk 90 derajat dan minta maaf karena nggak kenal. Tolong maafkan saya, tapi Degun sama sekali nggak peduli sama mereka. Dia malah kasih salam olahraga tambahan buat mereka semua. Si cewek juga kena hukuman, disuruh berlutut sambil angkat tangan selama 5 menit penuh. Tanpa dia sadar, semua aksinya barusan dipantau sama sosok misterius. Pas Degun pulang kerja,
Seorang agen wanita cantik tiba-tiba saja muncul menyapa dirinya. Dia memperkenalkan diri dari organisasi pendidikan Naga Kuning. Ternyata, memang Daegun inilah yang selama ini organisasi cari buat jadi agen pilihan mereka. Dia dipilih buat perankan sosok ikan besar. Akhirnya Daegun setuju dan kembali menyamar jadi murid SMA yang kelihatan cupu dan sangat polos. Biar makin meyakinkan, dia dandan rapi mirip opa Korea buat masuk ke kelas. Daegun sudah siap buat mulai hari pertamanya sebagai murid baru. Di sana ada 2 preman yang hobi banget bully murid lemah buat jadi pesuruh. Kalau dengar omongan mereka, sudah ada 3 murid yang jadi korban. Mereka sampai trauma dan gak berani masuk sekolah lagi. Pas teman sebangku mau kenalan sama Daegun, si tukang bully itu malah merasa sangat terganggu. Dia langsung menampar teman Daegun dengan suara yang sangat keras. Daegun kaget banget liatnya. Ternyata masalah perundungan di sini benar-benar sudah sangat parah. Keadaannya jauh lebih buruk dari zaman dulu. Tapi Daegun masih berusaha buat sabar. Soalnya manajer wanita tadi sudah kasih banyak aturan yang harus dipatuhi. Ada tumpukan peraturan yang membelenggu dirinya. Padahal dia tahu sendiri, kalau sekolah ini terkenal dengan murid-muridnya yang hobi mengandalkan kekuatan fisik. Mereka semua kayak macan, tapi buat jadi raja hutan, dia nggak bisa bertindak sembarangan. Dia paham itu, tapi setelah lewat beberapa hari kemudian, Kesabaran Daegun akhirnya habis juga. Dia langsung tantang mereka duel 1 lawan 1. Dia mau lihat sejauh mana kemampuan bocah-bocah zaman sekarang. Benar saja, si gendut yang kepancing langsung menerjang, tapi Daegun kasih 1 pukulan telak ke perutnya. Memanfaatkan momentum itu, dia langsung bergerak lagi. 1 pukulan hook mendarat manis, sampai si gendut jatuh pingsan. Di depan mata semua murid yang syok, dia lanjut samperin target preman yang kedua. Dia paksa si preman buat ngerasain akibat karena sudah berani melawan. 1 hantaman keras ke ulu hati, bikin si brengsek itu meringis kesakitan luar biasa. Pas mau dihajar lagi, si gendut ternyata bangun dan coba menyerang pakai kursi besi. Tapi tetap saja, Daegun berhasil bikin dia tumbang untuk selamanya. Dia pingsan untuk kedua kalinya di depan semua teman sekelasnya. Pas Daegun lagi ceramahin 2 orang ini, tiba-tiba ada sosok lain yang masuk ke kelas. Kedatangannya bikin semua orang ketakutan. Dia adalah Manho, sang pemimpin kelas yang sebenarnya. Auranya benar-benar beda jauh dibanding kroco-kroco yang tadi. Si preman satu ini ternyata lumayan juga, karena langsung menyadari kalau Daeun sangat jago bela diri. Tapi dasar licik, begitu ada celah sedikit saja, dia langsung melancarkan serangan mendadak yang sangat berbahaya. Incarannya, area bawah. Benar-benar cara paling kotor dan cepat untuk melumpuhkan lawan seorang pria seperti Daeun. Daeun terkecoh gerakan tipuan itu, dan sebuah pukulan keras telak menghantam wajahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Saat musuh mau lanjut menyerang, Daeun langsung menjegal kakinya sampai terjungkal dan membantingnya dengan sangat keras. Habis kejadian itu, Daeun memberikan peringatan keras kepada mereka setiap pagi agar tidak lagi merundung siswa lain. Saya bisa jadi teman atau jadi bapakmu, tergantung kelakuanmu saja. Jadi tolong jaga sikap kalian baik-baik. Mulai sekarang lapor saja kalau ada perundungan. Akan saya permak wajahnya sampai orang tuanya pun tidak mengenali lagi. Teman-temannya merinding sekaligus merasa sangat bersyukur. Gila, karakter utama kita ini memang benar-benar keren dan sangat tangguh. Selama pelajaran, Daeun sangat fokus mendengarkan untuk mengejar ketertinggalannya. Selama masa-masa dia hanya hobi berkelahi saja. Si gemuk mengeluh lapar begitu kelas usai. Tapi dia langsung gemetar ketakutan saat melihat Daeun menoleh padanya. Si rambut pirang juga mandi keringat ketakutan. Padahal dia sendiri sedang asik duduk di atas punggung temannya. Sadar akan kebiasaan buruknya, dia buru-buru turun dan minta maaf karena sudah menjadikan temannya sebagai kursi manusia. Mulutnya bilang maaf, tapi di dalam hati mereka mendidih dan mulai menyusun rencana balas dendam yang licik. Si cantik Jisoo yang melihat tingkah pecundang mereka hanya bisa menghela napas. Lalu dia mencoba mendekati Daeun. Jisoo mulai mengeluarkan rayuan mautnya untuk mengajak Daeun pergi jalan-jalan, gaya yang dulu mempan untuk 3 preman itu. Rayuannya terus mengalir, tapi anehnya, Daeun malah terus-menerus menoleh ke arah belakang, dengan wajah yang sangat datar.
Jisoo baru sadar kalau dia sedang menghalangi pandangan Daeun ke papan tulis. Benar-benar murid teladan yang sangat ambisius. Kesal karena diabaikan, Jisoo malah menyuruh 3 preman tadi untuk belajar daripada hanya memikirkan rencana balas dendam saja. Tiba-tiba, seorang jagoan berambut pirang dari kelas sebelah masuk untuk mengejek Manho yang baru saja dikalahkan. Manho tahu kalau bajingan satu ini cuma datang untuk memprovokasi. Dia pun segera bersiap dengan pena di tangannya. Mereka sudah siap untuk baku hantam, tapi sebuah teriakan lantang dari Daeun seketika menghentikan niat buruk mereka berdua. Suasana jadi terlalu berisik. Daeun memperingatkan mereka untuk mengecilkan suara, karena dia sedang fokus belajar dengan sangat serius. Si jagoan pirang akhirnya pergi dengan rasa kesal, tapi tetap saja sempat menebar ancaman sebelum benar-benar meninggalkan kelas. Dia mencoba menantang Daeun secara langsung, tapi karakter utama kita tetap tenang dan lanjut mencatat pelajaran di bukunya. Saat tangannya mau merobek buku Daeun, jarinya malah dipelintir, sampai si pirang itu menangis terseduh-seduh meminta ampunan. Saya harus selesai mencatat sebelum istirahat usai. Jadi kalau kamu tidak mau kehilangan jari itu, mending segera pergi. Paham? Begitu dilepaskan, si pirang itu minta maaf sambil menangis, lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk cepat-cepat kembali. Tentu saja itu cuma pura-pura. Detik berikutnya dia malah melayangkan sebuah tinju mendadak ke arah wajah Daeun kembali. Sayangnya Daeun sudah membaca gerakan sampah itu. Satu tamparan keras langsung membuat si pirang itu terjungkal sangat hebat. Hanya satu serangan saja langsung pingsan. Seluruh kelas benar-benar dibuat terdiam membisu melihat kekuatan yang sangat mengerikan itu. Sepertinya mereka sadar kalau memaafkan itu jauh lebih baik daripada harus kehilangan gigi karena mencoba membalas dendam. Belum reda suasana kelas, muncul lagi segerombolan preman bertato yang datang untuk mencari masalah baru dengan suara keras. Pemimpin mereka mulai bicara dengan nada yang sangat menyebalkan. Manho ingin menghajar, tapi sasarannya ternyata bukan dia. Hampir 10 orang langsung mengepung meja Daeun. Suasana di dalam kelas seketika menjadi sangat dingin dan sangat mencekam. Dengan situasi yang memanas seperti ini, Daeun sadar kalau dia tidak mungkin bisa melanjutkan kegiatan mencatatnya lagi sekarang. Pemimpin mereka, Sangbo dari kelas C, memperkenalkan diri dan meminta teman sebangku Daeun untuk segera pergi menyingkir. Dia terang-terangan mengatakan tidak ingin Daeun menjadi penguasa baru di sekolah ini, dengan nada yang sangat menantang. Tapi Daeun sama sekali tidak gentar, dan malah mengejek Sangbo, karena kekuatannya terasa sangat lemah di matanya. Tantangan duel pun dilempar untuk akhir jam sekolah. Daeun menghela napas, hari-harinya di sekolah baru jadi sangat merepotkan. Manho datang mendekat, dan memberikan peringatan keras bahwa Sangbo adalah seorang atlet petarung yang sangat tangguh. Meskipun Manho berniat menawarkan bantuan, karakter utama kita dengan tegas menolak karena dia bisa mengatasinya sendiri saja. Ternyata Sangbo sudah mendalami ilmu tinju sejak sekolah menengah pertama, menjadikannya lawan yang sangat berbahaya bagi siapapun. Dia sering menggunakan teman sekelasnya sendiri sebagai samsak hidup, hanya untuk melatih kekuatan pukulannya yang sangat mematikan itu. Bahkan banyak korbannya yang berakhir di rumah sakit, tapi mereka semua bungkam karena sangat takut pada sosok Sangbo. Waktunya makan siang, dan si murid baru ganteng kita ini langsung jadi pusat perhatian berkat kemenangan telaknya baru-baru ini. Para jagoan kelas mulai waspada. Bahkan primadona sekolah seperti Gina saja sampai terpesona dan terus memperhatikan gerak-geriknya. Tapi Daegun malah cuek dan sibuk sama makanannya. Rasanya sudah lama sekali dia tidak menikmati suasana kantin yang penuh kenangan. Belum juga sesuap, si cantik sekelas datang minta duduk bareng. Dan tiba-tiba saja, geng Manho ikut-ikutan mengerumuninya di sana. Manho ini memang tidak ada kapoknya. Dia terus saja berceloteh memperingatkan Daegun soal bahayanya si petinju Sangbo. Benar-benar pengganggu ya. Ternyata, Manho dendam karena pernah kalah telak saat berduel melawan Sangbo di masa lalu. Awalnya Sangbo mendominasi total dengan teknik boxing kelas atas, sampai-sampai Manho dibuat tidak berdaya dan babak belur. Karena terdesak, Manho pakai jurus paling licik dengan menendang area bawah Sangbo sampai dia terkapar dan langsung menyerah. Meski menang, Manho malah merasa sangat berdosa.
karena cara yang dia gunakan itu benar-benar sangat memalukan sebagai petarung. Intinya Sangbo itu petinju cepat dengan gerakan lincah. Tiba-tiba, piring Daigen dikotori tumpukan kertas yang dilempar seseorang. Ternyata itu ulah anak buah Sangbo yang cari masalah. Mereka sok minta maaf, tapi saat mau pergi, Daegun langsung bertindak. Daegun langsung mencengkram tangan mereka kuat-kuat. Semua orang tahu keributan besar akan segera pecah di tengah kantin. Para bos kelas lain pun mulai memantau untuk melihat sehebat apa gaya bertarung si murid baru ini sebenarnya. Daigen benar-benar emosi. Tenaganya membuat preman itu gemetar ketakutan. Beruntung, ada pesan mendadak dari organisasi Huanglong masuk. Dia pun melepaskan mereka untuk sementara. Benar-benar keberuntungan bagi para preman itu. Daigan langsung mengecek isi pesannya. Ternyata manajer cantik itu mengajak ketemuan. Daigan langsung teringat peraturan ketat organisasi yang harus dia patuhi. Aturan itu ada untuk menjaga rahasia identitasnya. Jika sampai ketahuan, dia akan kehilangan segalanya dan kembali hidup melarat. Padahal imbalan misi ini sangat fantastis. Jadi lebih baik dia sedikit bersabar demi masa depan yang penuh harta. Daegun pun pergi dan mengabaikan geng Manho yang terus berisik. Mereka benar-benar sudah terobsesi dengan kemenangan. Begitu melangkah keluar, dia malah berpapasan lagi sama si pengganggu tadi. Si pecundang itu langsung berniat kabur. Tapi Daegun lebih cepat dan langsung mencegatnya. Si preman ini masih saja sombong dan menolak untuk minta maaf. Katanya ada aturan dilarang menyentuh murid lain sebelum mengalahkan bos mereka. Benar-benar peraturan sekolah yang sangat konyol. Daegun langsung memberinya pelajaran sampai tersungkur, lalu menyuruhnya memanggil Sangbo untuk segera menyelesaikan urusan ini. Ternyata, Sangbu sedang asik memakai teman kelasnya sebagai samsak hidup. Daegun pun langsung bergegas menuju ke sana. Daegun mulai bersiap dan masuk ke sarang lawan. Di sana, Sangbo terlihat sedang menyiksa murid-murid malang. Sangbo menantang Daegun bertarung dan melepaskan korbannya. Tapi dia tetap mengancam agar mereka tidak berani mengadu. Daegun melihat seisi kelas hanya bisa diam membisu. Dia sangat paham rasa takut dan putus asa mereka saat ini. Karena dulu dia juga pernah berada di posisi itu. Menangis dihajar pembuli, sementara guru-guru pura-pura tidak melihat. Semuanya diam karena takut. Namun, segalanya berubah ketika seorang petarung yang lebih kuat datang dan menghabisi si penindas itu. Kemenangan itu membawa kedamaian baginya. Sejak hari itu, tak ada lagi bajingan yang berani macam-macam kepadanya. Dia sadar hanya kekuatan yang bisa menghentikan kekacauan. Kini, Daigen bertekad menjadi penguasa demi menumpas para preman. Anak buah Sangbo yang sok hebat langsung mencoba menyerang, tapi Daegun tidak tinggal diam menghadapi sampah sekolah itu. Hanya butuh satu pukulan telak untuk membuatnya tumbang. Bagi Daegun, si gendut ini memang lebih cocok jadi samsak latihan. Sangbo naik pitam, tapi dia tetap waspada melihat kekuatan lawan. Dia pun memerintahkan teman sekelasnya untuk mengosongkan ruangan. Area duel pun siap. Dari posisinya, Daegun langsung tahu kalau Sangbo adalah petarung tipe outboxer yang sangat lincah. Strateginya adalah menjaga jarak dan menyerang kilat. Berita duel panas ini langsung menyebar luas ke seluruh penjuru sekolah. Semua orang berlarian menuju kelas C. Geng Manho juga terkejut, duel ini terjadi begitu cepat. Untungnya mereka datang tepat waktu. Sangbo mulai menari lincah. Lalu tiba-tiba dia menerjang maju dan menghujani Daegun dengan pukulan-pukulan cepat yang mematikan. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Dia terus menempel dan tidak membiarkan Daegun bernafas sedikit pun dalam pertarungan ini. Saat Daegun mencoba membalas, Sangbo langsung melompat mundur. Refleksnya benar-benar tajam berkat latihan keras sejak dia masih kecil. Kecepatan Sangbo memang gila. Daegun harus ekstra fokus untuk menghindari serangannya, sambil mencari peluang emas untuk menyerang balik. Akhirnya, sebuah pukulan kejutan mendarat. Sangbo yang telat menghindar terpaksa menahannya. Namun saking kuatnya, dia sampai terpental jauh. Lengan Sangbo memerah dan bergetar hebat. Kekuatan fisik Daegun benar-benar seperti monster yang siap memangsa siapapun. Meski sakit, Sangbo kini sudah bisa membaca jangkauan serangan lawan.
Dia pun langsung menerjang maju dengan penuh percaya diri. Sangbo berhasil memprediksi serangan Daegun dan langsung mengambil posisi mundur, sehingga dia selamat dari hantaman telak itu. Ada celah kecil, dan itu jadi kesempatan emas. Sebelum sempat bereaksi, Daegun melepaskan tendangan rendah mematikan, tepat ke arah persendian Sang-ho. Sang-ho meringis menahan sakit, tapi masih mencoba membalas dengan pukulan hook. Sayangnya, Daegun menghindar dengan sangat mudah dan segera menyerang balik. Brak, tendangan rendah itu menghantam telak tulang kakinya lagi. Bahkan pentolan kelas D yang menonton pun ikut merasa linu melihat benturan keras itu. Sang-ho mungkin sudah hafal pola pukulan lawan, tapi dia benar-benar lengah soal serangan kaki. Kesalahan fatal yang harus dibayar mahal. Dengan satu kaki cedera, kecepatan Sang-ho langsung drop drastis. Daegun yang sedingin es menyuruh lawannya itu untuk segera berdiri kembali. Lanjut lagi. Melihat lawannya masih sok jagoan, Daegun meluncurkan tendangan dahsyat yang membuat Sang-ho terpental dan jatuh terlentang menahan sakit. Butuh waktu lama bagi Sang-ho untuk bangkit dengan kaki gemetar. Dasar keras kepala. Begitu melihat Daegun mengangkat kaki lagi untuk menendang. Dia langsung memasang kuda-kuda untuk melindungi luka lamanya. Tapi itu cuma tipuan. Daegun justru dengan cepat melayangkan serangan yang berbeda. Boom! Sebuah pukulan hook telak mendarat dan membuat Sang-ho terhempas ke dinding. Daegun tidak memberi ampun dan langsung memburu sasarannya. Serangan bertubi-tubi diluncurkan tanpa henti, menghancurkan pertahanan Sang-ho dan mengincar titik-titik vitalnya dengan akurasi yang sangat luar biasa. Sang-ho hanya bisa berdiri mematung menerima semua serangan itu. Nasibnya sekarang tidak lebih dari sekadar samsak tinju yang sering dia pukuli. Dulu di tempat latihan, semua orang memuja kekuatan Sang-ho. Padahal sebenarnya, dia tidak pernah sekalipun berani mengikuti kompetisi bela diri resmi. Kenapa? Karena di sekolah dia bisa menyiksa teman sekelasnya sebagai samsak hidup. Baginya, itu jauh lebih memuaskan daripada memukul peralatan olahraga. Apalagi masih banyak murid lain yang mengantre untuk ditindas. Buat apa ikut turnamen kalau di sini dia sudah merasa jadi raja? Sang-ho tidak pernah menyangka akan berakhir menjadi sasaran empuk orang lain. Dia mulai merasakan perihnya rasa sakit, namun Daegun belum mau berhenti. Daegun terus menghajar sampai samsak hidup ini benar-benar hancur. Akhirnya Sang-ho tumbang sepenuhnya dan tersadar bahwa dia tidak mungkin bisa menang. Daegun menghampirinya dengan dingin dan memberinya waktu 10 detik untuk bangkit kembali. Semua yang ada di sana menahan napas karena tegang. Termasuk teman Sang-ho yang mulai berkeringat dingin. Dia tahu betul bahwa Sang-ho sebenarnya sangat terobsesi dengan citra kuat dan tato gaharnya. Dia menghiasi tubuhnya dengan tato naga hanya untuk menutupi kelemahannya. Dia ingin terlihat tangguh, padahal di dalam hatinya dia sangat takut dipukuli. Karena tak tahan lagi, temannya itu memberanikan diri menghentikan Daegun. Dia memohon dan menyatakan bahwa Sang-ho sudah benar-benar kalah dalam pertarungan. Tapi, Daegun mau mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Sang-ho sendiri. Begitu Sang-ho akhirnya menyerah, barulah atmosfer di ruangan itu mencair. Daegun tidak mau memperpanjang masalah dan memutuskan kembali ke kelas. Dia meninggalkan Sang-ho yang berlutut dengan penuh rasa malu di depan semua orang. Para korban bully merasa lega karena penderitaan mereka berakhir. Saat berjalan, Daegun berpapasan dengan preman sekolah yang mencoba mengejeknya dengan nada sombong. Namun, saat melihat kondisi Sang-ho di dalam kelas, nyali preman itu langsung ciut. Dia segera meminta maaf pada Daegun dan kabur ketakutan. Di saat yang sama, komplotan Manho berjalan keluar dengan gaya angkuh seolah kemenangan itu milik mereka. Rekaman pertarungan pun langsung dikirim ke organisasi. Direktur memberikan pujian kepada sang manajer karena proyek ini berjalan sangat sukses. Mereka melihat potensi besar dalam diri Daegun untuk rencana selanjutnya. Sang direktur ingin menghapus semua aturan dan membiarkan Daegun bertindak sesukanya. Namun, manajer wanita itu langsung menyatakan keberatan karena merasa rencana ini terlalu beresiko. Direktur menenangkannya dengan berkata bahwa Daegun hanyalah seekor kucing yang sedang berburu tikus-tikus kotor, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
Lagi pula kucing itu ada dalam kendali kita. Biarkan saja mereka saling menghancurkan dan memuaskan hasrat bertarung mereka sampai batas maksimal yang ada. Kabar kekalahan Sang Ho langsung tersebar luas ke seluruh sekolah hari itu juga. Informasi ini bahkan sampai ke telinga para penguasa kelas lainnya. Meski begitu, mereka yang merasa kuat tetap bersikap acuh tak acuh. Kecuali Yuseol, bos kelas D yang dikenal sangat cerdas dan waspada. Dia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari Daegun dan mulai menyusun strategi. Siswi di sampingnya mencoba menenangkan dengan janji bantuan dari seseorang. Dia bilang opanya akan membereskan semuanya jika ada masalah. Gadis penuh riasan ini bernama Bo, yang mengaku-ngaku sebagai ratu di angkatannya sendiri. Padahal itu cuma gelar karangannya agar orang lain tunduk. Saat jam sekolah berakhir, geng Manho langsung mengerumuni Daegun dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mereka mengingatkan Daegun bahwa musuh kuat akan segera berdatangan. Mereka mengajak Daegun pergi ke warnet, tapi perhatian Daegun teralihkan oleh sesuatu yang lain. Ternyata, mobil organisasi sudah menunggunya di luar. Daegun menolak ajakan mereka dengan alasan bahwa pemain level tinggi tidak pantas bermain dengan pemula. Dia pun pergi menuju mobil, meninggalkan teman-temannya yang kesal dan mulai bicara soal balas dendam. Tapi tentu saja, itu cuma gertakan kosong. Dari kejauhan, sang primadona sekolah, Gina, memperhatikan Daegun yang masuk ke mobil manajer wanita itu. Dia tampak sangat terkejut melihat pemandangan tersebut. Muncul pertanyaan besar, apakah Gina juga punya hubungan dengan organisasi misterius ini? Di dalam mobil, sang manajer mulai membuka pembicaraan dengan Daegun. Dia mengomeli Daegun karena sudah membuat kekacauan di hari pertama sekolah. Daegun merasa sedikit panik, takut jika kontrak kerjanya akan dibatalkan secara sepihak. Namun manajer segera menenangkannya dan bilang tidak ada hukuman apapun. Malah, organisasi baru saja mengubah rencana dan memberikan kelonggaran aturan untuknya. Intinya, Daegun diminta untuk terus bertindak bebas seperti tadi. Meski terdengar aneh, Daegun mencoba mencerna apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak organisasi. Dia tersenyum saat menyadari bahwa dia bebas menghajar siapa saja. Tapi tunggu dulu, dari mana manajer itu tahu semua detail kejadian hari ini? Daegun langsung teringat teman sebangkunya yang sangat mencurigakan. Sepertinya dia harus lebih waspada karena kemungkinan ada mata-mata yang mengawasinya setiap saat. Setelah itu, manajer membawa Daegun ke sebuah apartemen mewah. Dia memperkenalkan tempat itu sebagai hunian baru yang akan ditinggali oleh Daegun mulai sekarang. Organisasi memberikan tempat tinggal kelas atas. Gak nyangka bisa hidup mewah dengan sofa senyaman ini. Tapi aku mau hidup tenang tanpa gangguanmu. Manajer dingin itu malah balik menceramahiku habis-habisan. Karena sudah punya kekasih, dia tinggalkan kartu belanja lalu pergi ke basement apartemen. Ternyata itu ruang pengawas untuk memantau Daegun. Mau berbuat nakal pun pasti ketahuan. Pagi-pagi dia mengeluh karena kasur mewahnya terlalu empuk, sampai teriakan guru membuatnya tersentak bangun. Gara-gara murid tukang mengadu, Daegun dipanggil menghadap. Ternyata primadona sekolah juga ada di sana. Gina diam-diam sudah memperhatikannya. Setelah dari ruang kepala sekolah, dia masih saja membuntuti Daegun. Puas memantau, barulah dia kembali ke kelas. Daegun juga merasa aneh melihat tingkah teman sebangkunya. Minsu tiba-tiba pakai kacamata mirip Daegun. Jangan-jangan ada kamera tersembunyi. Ternyata dia cuma hobi. Tapi sejak si gendut Jimo mulai merundung murid berkacamata, Minsu jadi takut memakainya lagi. Mendengar itu, Daegun langsung mengamuk pada si perundung. Jimo kaget luar biasa, walau bingung. Secara otomatis, dia langsung melakukan hukuman push-up. Nurut sekali. Gina tetap membuntuti Daegun. Dia penasaran dengan hubungan Daegun dan manajer itu. Tanpa sadar, ada 4 preman mengikutinya. Daegun berputar berkali-kali, tapi mereka tetap mengekor. Gina yang ikut mengejar mulai menyadari bahaya. Mereka sepertinya punya niat busuk pada Daegun. Karena terlalu penasaran, Gina memberanikan diri mendekat. Sial, aksinya ketahuan salah satu preman berbadan besar. Si halu ini malah mengajak Gina ke hotel. Panik,
Jina langsung menyemprotkan gas air mata. Mata si preman perih, membuat 3 temannya mengamuk. Jina ketakutan saat mereka mendekat. Tapi untungnya Daegun muncul. Si gendut langsung membuka bajunya. Dia memamerkan perut satu buncitnya sambil menantang, lalu merokok sok keren agar terlihat punya karisma. Baru saja mau menyemburkan asap, Daegun langsung membungkam mulutnya dan membantingnya keras ke tanah. Satu pukulan dahsyat mendarat hingga si gendut tersungkur lemas. 3 temannya benar-benar tidak menyangka ini. Jagoan mereka tumbang seketika, jadi mereka maju bersama. Kalau gagal, Gonggon pasti akan menghabisi kita. Ternyata, ini preman kelas 2 suruhan Gonggon dari kelas D. Dia memang terkenal licik sekali. Sebagai anak konglomerat, dia biasa menyewa orang. Tapi dia tidak tahu kalau preman pilihannya bakal kalah. Daegun sedang membereskan sisa lawannya. Meski gemetar ketakutan, preman itu tetap nekat menerjang Daegun. Satu tinju keras menghujam rusuknya, hingga dia membungkuk. Wajahnya nyaris saja mencium lutut maut Daegun. Untung saja Daegun berhenti tepat waktu. Di lorong bawah tanah, terdengar langkah kaki si preman gendut. Akhirnya dia melihat cahaya, tapi tiba-tiba tangannya dicengkeram kuat oleh tangan berurat yang sangat menyeramkan. Satu pukulan telak menghajar wajahnya hingga dia terbangun. Ternyata cuma mimpi. Daegun sudah membariskan mereka. Tendangan keras mendarat di tulang kering mereka. Semua kejadian ini langsung dilaporkan mata-mata ke Gonggon. Gonggon meledak marah. Daegun sudah tahu siapa dalangnya. Lalu dia bertanya pada Jina. Si gendut bilang Jina naksir dia. Dasar tidak tahu diri. Mana ada gadis cantik mau padamu. Kata-kata itu bagai tusukan ribuan jarum di hatinya. Jina tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. 2 mata-mata dari sekolah lain mulai mengincar Jina. Mereka punya niat jahat pada gadis cantik itu. Besoknya, Daegan mencari Gonggon ke kelas E. Tapi dia malah bertemu si pembuli Jimo. Tiba-tiba, si ratu sekolah datang menghalangi. Dia tahu kalau Daegun murid baru yang suka cari keributan. Berani sekali dia menampar Daegun sampai kacamatanya terbang. Padahal tadinya Daegun sedang mode sangar. Tapi begitu melihat wajah asli Daegan yang tampan, dia langsung terpesona dan memanggilnya Oppa. Kacamata itu benar-benar menyembunyikan wajah aslinya. Tiba-tiba, Jimo diserang secara brutal oleh orang lain. Dia dihajar habis-habisan oleh Gonggon. Si licik itu pun dengan bangga mengaku di depan Daegun. Dia menantang Daegun secara langsung. Daegun langsung meluncurkan tinjunya, tapi mendadak ada yang menahan. Ternyata itu Duso, bos kelas E. Dia mencoba sok jadi pahlawan dengan menekan tangan Daegun. Meski sudah berusaha keras, tangan Daegun tidak bergeming. Karena malu ketahuan, dia pun melepaskannya. Dia bilang Daegun cuma salah paham. Gonggon malah makin beringas menghajar Jimo tanpa ampun. Dia menyalahkan Jimo karena berani memfitnahnya. Lihat saja, si gendut itu kini sudah babak belur. Gak berani melawan dan cuma bisa nangis pasrah. Daeun sebenarnya merasa kasihan. Tapi si brengsek Gonggon itu Tetap gak mau berhenti menghajar dan terus memaki. Tak lama, dia meyakinkan Daeun kalau dia gak terlibat. Karena malas berurusan lagi, Daeun pun pergi meninggalkan gerombolan pengecut yang mulai menyusun rencana balas dendam. Amarah Daeun masih meluap bahkan saat pelajaran dimulai. Jelas sekali kalau si Gonggon itu pelakunya. Tapi gara-gara Duel dari kelas C ikut campur bicara soal logika, harga diri Daeun seolah diinjak-injak. Kalau terus bertindak, Daeun malah jadi terlihat jahat. Sementara si gemuk Jimo bakal terus jadi sasaran empuk. Ternyata, dalam perang pun, alasan logis itu sangat penting. Pas jam istirahat, si gemuk malah dihajar lagi. nasib baik, telepon masuk membuat Gonggon berhenti. Di ujung sana adalah preman terkenal dari sekolah Bonggon. Kedengarannya, Gonggon mau menyewa preman luar itu buat menghabisi Daeun dengan bayaran yang sangat besar. Para preman itu setuju dan malah minta sekalian membawa gadis yang waktu itu ikut terlibat bersama Daeun. Meskipun Gonggon bingung siapa gadis itu, dia setuju saja. Saat ditanya, Jang Jimo langsung sadar itu Jina.
Dia menahan amarah, bersumpah gak akan membiarkan tangan kotor para preman itu menyentuh gadis secantik Gina. Besok paginya, Jimo berlutut minta maaf ke Deun dan mengajaknya makan untuk meminta tolong satu hal. Makan gratis, jelas Deun langsung setuju saja. Lagi pula, melihat tampang Jimo ini sebenarnya memang kasihan banget. Jimo kemudian mengajak Gina ikut serta. Awalnya mau menolak, tapi temannya yang berambut pendek malah semangat setuju. Setelah dibujuk, Gina akhirnya luluh. Tapi Jimo malah merasa sangat bersalah karena sudah menyeret gadis yang tak bersalah. Sementara itu, para preman sekolah Bonggan sudah mulai bersiap untuk melancarkan rencana pembersihan terhadap Deun. Setelah urusan ini selesai, mereka berencana bekerja sama dengan Gonggon untuk menguasai seluruh sekolah tersebut. Akhirnya acara makan dimulai. Jimo menuntun mereka ke area sepi yang banyak toko-toko sudah tutup lama. Deun curiga dan mulai bertanya. Melihat kegugupan Jimo, Deun langsung tahu kalau ada yang gak beres di sini. Benar saja, ini jebakan preman Bonggan. Terlambat untuk kabur, Deun menetap Jimo dengan kemarahan yang luar biasa. Si pengecut itu langsung berlutut memohon maaf. Tekanan dari Gonggon membuatnya tak punya pilihan lain selain berkhianat. Aku benar-benar sampah. Di depan mereka, seorang preman bertampang garang maju menantang Deun untuk berduel 1 lawan 1. Anehnya, matanya yang juling membuat Deun bingung kemana arah pandangannya. Ternyata itu adalah senjata rahasia si preman. Dung Mansang seketua mengakui kalau mata juling itu sangat merepotkan musuh karena membuat gerakan sulit ditebak. Saat mereka sibuk bicara, tiba-tiba si mata juling itu megap-megap minta tolong. Ternyata Deun sudah mencekiknya duluan. Kekuatan tangan Deun terlalu besar untuk dilawan. Setelah meronta-ronta sebentar, si preman juling itu akhirnya pingsan seketika. Ini serangan pembuka untuk menjatuhkan mental lawan. Deun menitipkan tasnya ke Ara dan berjanji akan melindungi mereka. Kata-kata itu sukses membuat wajah Ara merah padam saking bapernya. Gina pun terpaksa mengingatkannya supaya tetap tenang. Begitu Deun maju, 5 orang langsung mengepungnya. Rencana mereka sederhana. Jatuhkan Deun, lalu keroyok habis-habisan di bawah. Deun memang kuat, tapi melawan jumlah sebanyak itu tetap sulit. Dia pun memilih bertahan di dekat tembok. Dengan posisi yang menguntungkan, siapapun yang berani maju langsung dibanting dan dihabisi Deun dengan satu serangan. Selama musuh ada di jangkauan pandangan, dia bisa menghindar dan menyerang dengan ritme yang sangat sempurna. Dia gak membiarkan satu orang pun mendekat dari belakang. Dengan taktik itu, semua anak buah preman tumbang. Mereka semua terkapar merintih kesakitan. Tapi stamina Deun terkuras banyak, padahal di depannya masih ada 2 bos besar. Dung Mansang, pemimpin, ternyata sudah membaca taktik Deun sejak tadi. Dia menganalisis cara bertarung Deun dengan cermat. Saat dikeroyok, Deun akan memancing lawan ke posisi garis lurus, supaya dia gak bisa diserang dari segala arah. Dengan begitu, musuh di belakang akan terhalang musuh di depan. Melumpuhkan mereka satu persatu jadi lebih mudah. Tapi babak kedua ini gak akan gampang. Pasukan bantuan preman telah tiba. Dan kali ini, mereka membawa senjata. Deun mulai merasa sedikit tertekan, tapi tetap percaya diri. Pikirnya, paling parah mereka semua akan hancur bersama. Tiba-tiba, suara teriakan menghentikan semuanya. Itu Minsu, teman sebangku Deun. Bagaimana mungkin dia bisa ada di sini? Ternyata Minsu membawa rombongan Manho untuk membantu Deun. Jimo yang ternyata memberitahu Minsu tentang jebakan ini. Dungman sangat marah mengetahui pengkhianatan si gemuk. Dia bersumpah akan melaporkan hal ini kepada Gonggon nantinya. Meski gemetar ketakutan, Jimo merasa punya keberanian saat melihat Gina ada di sana. Dia pun mulai berani melawan. Aku bukan lagi pecundang yang bisa kalian incak-incak, dan aku gak mau lagi jadi bawahan sampah seperti kalian. Gonggun satu itu juga. Kalian semua bersiaplah nopmang di Lulungu. Di SMA Bonggun, Manho menyadari kalau pasukan mereka baru saja bertambah 1 orang. Dia menoleh ke sahabatnya Minsu, tapi si pengecut itu langsung menolak dengan cepat karena benar-benar takut berkelahi. Tenang saja, 5 orang dari kita sudah lebih dari cukup untuk menghajar para pengecut itu, meski mereka membawa senjata tajam.
Lalu, Manho mengeluarkan tongkat besi dari tasnya. Teman-teman di sampingnya pun ternyata sudah menyiapkan kepalan besi dan kunci Inggris. Sebenarnya mereka ini pergi ke sekolah mau belajar atau mau apa sih? Manho memulai pertarungan dengan memprovokasi si botak pemegang tongkat sampai dia emosi, tepat saat musuh menerjang maju. Manho langsung menyiramkan debu kapur ke wajahnya hingga dia hilang arah. Kesempatan itu dipakai Manho untuk mendaratkan satu pukulan telak tepat di ulu hati. Belum sempat napas, si kejam ini memberikan tendangan maut ke selangkangan dan wajah, hingga musuh tumbang tak berdaya di lantai. Sekarang, Manho berdiri dengan 2 tongkat besi di tangannya. 4 orang di depannya gemetar ketakutan dan tidak berani maju selangkah pun. Di sisi lain, teman-temannya juga sedang bekerja sangat efisien, menghajar banyak musuh menggunakan senjata andalan mereka. Pengalaman memang tidak pernah berbohong. Siapa sangka pengalaman mereka saat suka membuli dulu malah bisa berguna untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti sekarang ini. Sekarang, Dagon sudah tidak terganggu lagi oleh kroco-kroco itu, jadi dia bisa fokus menghadapi 2 bos utama. Jungman si pegulat bertubuh raksasa mulai bergerak. Dengan tubuh kekarnya, Jungman sangat percaya diri bisa membanting Dagon ke tanah. Tapi ternyata serangannya justru ditangkis dengan sangat mudah. Saat dia bersiap menerima pukulan Dagon, bos satunya lagi datang menyerbu. Untungnya, Dagon masih sempat menghindar tepat waktu. Namun celah itu dimanfaatkan Jungman untuk menyelinap ke belakang dan mengunci tubuh Dagon. Dia berniat melakukan bantingan maut yang sangat berbahaya. Posisi seperti ini dalam gulat sangatlah mematikan, karena bisa menyebabkan kematian jika kepala musuh menghantam tanah dengan sangat keras. Tapi sekali lagi tembok menjadi penyelamat Dagon. Dia dengan cepat menahan diri pada dinding, lalu mendorong balik Jungman dan mengunci gerakannya. Tepat saat akan memberikan serangan terakhir, si musuh satunya mengganggu lagi. Hal itu memaksa Dagon untuk mundur sejenak dan memasang posisi bertahan. Harus diakui kalau kerjasama mereka berdua sangat kompak. Kali ini Hu maju lebih dulu, mengandalkan keahlian taekwondo untuk menguras tenaga Dagon. Rencananya adalah mencari celah agar Jungman bisa masuk mengunci. Gerakan tangan dan kakinya dalam menyerang memang sangat lincah dan membingungkan. Sayangnya, kecepatan dia masih belum bisa menandingi Dagon. Satu bogem mentah langsung bersarang di wajahnya dan mengakhiri perlawanan itu seketika. Jungman yang panik langsung menerjang maju, tapi Dagon sudah membaca gerakannya. Sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya, sampai dia terjungkal lemas. Tanpa membuang waktu, Dagon berlari dan melakukan bantingan sempurna, lalu kembali mengunci leher Jungman dengan sangat erat. Jangan harap ada yang bisa menolongmu sekarang. Menyadari dia sudah kalah telak, Jungman menyerah dan berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Lihat saja, semua gerombolan preman itu sudah terkapar kalah di tangan 3 sekawan kelompok Manho dan Jimo. Sambil memegang tongkat kayu, Manho mengajak Dagon untuk menghajar si pengecut Gonggun yang sudah memanggil preman sekolah lain ke sini. Sebenarnya dia ingin ikut, tapi karena Dagon sudah merasa sangat lelah, dia akan melakukannya besok saja. Terima kasih ya kawan, sudah bertaruh nyawa untukku. Mendengar itu, mereka semua langsung merasa bangga. Sok keren bilang itu cuma masalah kecil, padahal dalam hati mereka sedang kegirangan bukan main. Beruntung 2 siswi tadi masih aman, meskipun mereka tampak sangat ketakutan. Kaki Ara bahkan terasa lemas sampai hampir terjatuh. Untungnya Dagon sigap menangkapnya, yang membuat wajah gadis itu memerah seketika. Apa kakinya harus patah saja ya, supaya bisa terus digendong Dagon? Lamunan konyol itu langsung buyar saat Cina menariknya pulang. Dia mulai memarahi para lelaki yang hobinya hanya bisa berbuat kekerasan gila. Kalian ini hanya tahu caranya berkelahi saja, menghajar para tukang buli sampai babak belur dan mengganggu ketenangan orang-orang di sekitar kalian. Jangan pernah kuairai murid-murid di sekolah ini lagi. Pergi saja ke tempat terpencil manapun, lalu mati saja di sana. Setelah berkata begitu, Jina pergi sambil menyeret temannya, meninggalkan para lelaki yang kebingungan. Kata-katanya tadi memang benar dan sulit dibantah. Dagon kemudian merangkul pundak Jimo dan bertanya, "Jadi, kematian seperti apa yang mau kamu pilih hari ini?"
Aku beri kamu pilihan ya. Kamu mau mati tenggelam agar lebih mudah, atau mau mati sesak napas saja? Kali ini Jimo tidak takut, melainkan merasa sangat menyesal. Sebelum mati, dia berjanji dengan tulus ingin meminta maaf kepada dua gadis tadi terlebih dahulu. Degan setuju kalau itu adalah hal yang benar. Kamu memang bajingan, tahu tidak? Tapi di luar sana, masih ada bajingan yang lebih parah yang harus bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Perkataan itu memberikan dampak yang sangat besar bagi Jimo. Malam itu juga, dia mengumpulkan teman-temannya untuk mendatangi sang bos besar, Gonggun. Tapi kedatangan mereka bukan untuk melapor, melainkan untuk memberi pelajaran. Saat Gonggan sadar kalau dirinya sedang diincar, semuanya sudah terlambat. Jimo langsung menyerang dengan serangan kejutan. Meski sempat menghindar, Gonggun akhirnya hancur lebur dikeroyok oleh 4 orang sekaligus tanpa ampun. Keesokan harinya, berita bahwa penguasa kelas D telah ditumbangkan langsung tersebar luas ke seluruh sekolah. Dan pelakunya tidak lain adalah Jimo. Sekarang, dia dengan gaya angkuhnya masuk ke kelas dan mengumumkan kalau mereka punya penguasa baru. Saat dia sedang asyik pamer kekuasaan, Degun tiba-tiba masuk yang membuat Jimo kaget setengah mati. Dia langsung duduk manis seperti anak anjing yang sangat penurut. Meski terlihat kasihan, Degan menahan tawa sambil mengucapkan selamat atas posisi barunya sebagai penguasa kelas B yang baru. Karena jabatan barumu itu, aku datang ke sini untuk memberimu hukuman yang sama seperti bos-bos lainnya. Jimo pun langsung memohon ampun dengan suara lirih. Semua orang benar-benar kebingungan. Tapi sesuai keinginannya, momen gila pun dimulai. Deon mengerahkan seluruh tenaga, menghantam wajah si gendut Jimo sampai penyok berantakan. Pukulan itu membuatnya seolah terbang keluar jendela, tapi anehnya, dia belum juga jatuh. Ternyata dia sudah pingsan di bawah sana, berkat tamparan maut dari kawan-kawannya. Dia pun sadar, statusnya sekarang cuma rakyat jelata. Sementara itu, Deon sekarang sudah resmi jadi penguasa tunggal dari kelas A sampai kelas D. Baru seminggu, 4 kelas sudah takluk. Geng Manho merayakannya dengan sangat gembira, sambil mengerumuninya. Karena berisik, Dion menghajar mereka pakai buku. Anehnya, mereka malah merasa sangat senang. Jauh lebih mending dibanding saat kami dihajar pertama kali. Tapi sekarang, ada masalah. Ini soal biaya keamanan dari 4 kelas tadi. Modusnya melindungi anggota kelas. Padahal uangnya masuk kantong para bos. Sekarang, pendapatan Deon bakal melesat tajam. Dia langsung marah besar dan menghapus aturan sampah itu. Pemalakan resmi berakhir. Deon mendatangi tiap kelas untuk mengancam para mantan bos. Rencananya berjalan lancar. Gelarnya bos preman. Tapi tujuannya mulia. Dia ingin membangun kembali citra sekolah. Sekarang suasana jadi sangat damai. Kelas kembali jadi tempat belajar yang benar. Tiba-tiba, suara gebrak meja keras terdengar di kelas D. Semua orang langsung terdiam. Ternyata si Jimo marah karena kelas berisik. Dia mendadak rajin belajar bahasa Inggris. Tujuannya cuma satu, mengejar Rina sang primadona sekolah. Dia ingin jadi idaman. Dia ingin jadi pria yang pantas untuknya. Tapi dia lupa Ratu Besuji. Berkat kakaknya yang bos besar, Suji punya kekuasaan penuh di kelas itu. Namun sejak tak sengaja memanggil Deon suami, dia jadi sangat malu sampai sekarang. Dia memanggil Jimo untuk memastikan apakah ada yang mendengar kejadian memalukan itu. Jimo bilang semua orang dengar, tapi sudah lupa. Tetap saja Suji tidak terima. Dia mau menghajar si gendut ini. Untungnya, Deon tiba-tiba masuk untuk memeriksa kelas. Jimo akhirnya selamat dari maut. Suji langsung tersipu malu dan duduk diam saja. Begitu Deon pergi, dia lanjut menyiksa Jimo. Tapi perasaannya sedang campur aduk. Dia berhenti setelah berkeringat banyak karena riasannya mulai luntur. Lalu dia pun memanggil bos kelas L untuk merencanakan aliansi demi menjatuhkan Dion sekarang juga. Jel bingung kenapa dia tidak minta tolong kakaknya saja untuk urusan remeh ini. Suji menolak mentah-mentah. Jika kakaknya turun tangan, Deon bisa mati sungguhan nantinya. Aku cuma ingin dia tunduk dan memanggilku nona muda. Kau paham kan maksudku? Meski bingung,
Jal akhirnya setuju dan mulai mengumpulkan para bos kelas lainnya. Besoknya, Jimo panik mengajak Deon ke lapangan bawah karena ada tamu yang menunggu. Meski dipaksa bicara, Jimo tetap bungkam. Karena kasihan, Deon pun akhirnya ikut dengannya. Ternyata Besuji sudah menunggu di sana. Deon kesal karena waktunya terbuang cuma-cuma. Belum sempat Dion memukul Jimo, Suji langsung menarik si gendut ke arahnya sendiri. Walaupun dia pantas dihajar, cuma aku yang boleh menyiksanya. Kau mengerti tidak? Deon tak mau mengalah. Dia menarik Jimo kembali karena merasa dialah bosnya sekarang. Jimo ditarik ke sana kemari, tapi perasaannya malah sangat bahagia. Baru kali ini, ada yang memperebutkannya. Apalagi saat dipeluk erat oleh Suji yang sangat cantik itu. Dia merasa sangat puas. Rasanya begitu nikmat sampai dia rela mati saat ini juga. Suji sadar dengan wajah mesum Jimo dan langsung menamparnya sampai dia lari terbirit-birit. Jimo lari ketakutan, tapi wajahnya tetap cengengesan karena merasa sudah menang banyak hari ini. Dia pasti tidak bisa tidur malam ini. Suji mencoba menekan Deon dengan amarahnya. Tapi setiap kali menatap mata tajam itu, kata-katanya mendadak hilang. Setelah berjuang keras untuk bicara, dia malah secara tidak sadar memanggilnya Opa, yang membuat Deon benar-benar bingung. Deon mulai curiga bahwa Suji sudah mengetahui identitas atau usia aslinya, sehingga dia langsung mengunci pergerakan gadis itu dan memperingatkannya agar tetap diam. Di tengah perdebatan panas mereka, tiba-tiba muncul bos Seonhwa bersama dua anggota geng Baekro yang sangat terkenal. Tujuan mereka datang untuk menghancurkan Deon, tapi tak disangka mereka bertemu secepat ini. Namun, nyali mereka mendadak ciut saat menyadari bahwa gadis di samping Deon adalah adik dari bos besar Bae Huin. Suji bahkan langsung menelpon kakaknya, membuat mereka terpaksa mundur. Tapi tiba-tiba, Dojin yang sudah kehilangan akal sehat menolak untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia menerjang maju untuk menguji seberapa hebat si murid baru ini sebenarnya. Deon yang memiliki refleks luar biasa, segera menyadari pergerakan itu. Lalu dia merangkul pinggang Suji dengan erat untuk menghindari tendangan maut si penyerang. Dojin terus melancarkan serangan beruntun dengan penuh kemarahan. Namun pada akhirnya, Deon berhasil mendaratkan satu pukulan balasan yang sangat kuat. Benar-benar memalukan. Jika orang biasa yang terkena serangan itu, pasti sudah mati. Tapi Dojin malah merasa sangat bersemangat. Dia terus menerjang maju tanpa henti. Setelah menyuruh Suji menjauh, Degen melepaskan serangan balik kuat yang memaksa lawan bertahan. Ternyata si brengsek ini layak dijuluki Raja Tahan Banting, karena masih bisa berdiri kokoh meski sudah dihajar berkali-kali. Degen memutuskan untuk bertarung serius dan mulai melepas bajunya. Dia bersiap memberikan pelajaran berharga pada lawan yang keras kepala. Suji malah menutup muka dan mengomel karena salah paham. Tiba-tiba si gila Dojin berhenti karena sudah cukup menguji kekuatan. Dia ingin menunda duel sampai waktu yang tepat nanti. Tunggu saja, aku akan mencarimu lagi. Mereka pergi meninggalkan Daegun. Dasar rombongan aneh. Suji terlihat sangat cemas dan memarahi Daegun karena dianggap terlalu gegabah menghadapi para senior kelas 2. Entah apa yang mereka pikirkan. Suji di belakang tampak sangat khawatir dan menyalahkan kecerobohan Daegun di depan para senior. Karena kau terlalu meremehkan mereka, aku terpaksa pura-pura menelepon kakakku. Padahal dia sebenarnya sangat peduli pada keselamatan Daegun. Kau hampir mati di tangan si botak gila sebelum bertemu kakakku. Meski terlihat marah, dia hanya ingin melindungi Daegun saja. Dasar perempuan, sulit sekali dimengerti pikirannya. Besoknya, di awal kelas, geng Manho mulai berkumpul dan berpura-pura sedang belajar kelompok. Mereka mencoba menyelesaikan soal matematika yang sangat rumit. Tampaknya mereka sedang fokus mencari solusi terbaik untuk masalah angka itu. Entah kenapa mereka malah membayangkannya seperti perkelahian fisik. Mungkin dengan begitu, soal-soal sulit jadi lebih mudah untuk ditaklukkan. Di sisi lain, Jimo tertawa puas karena berhasil mengalahkan Daegun. Dia menang telak dalam permainan tebak kata bahasa Inggris. Teman sebangkunya pun merasa heran karena biasanya Daegun rajin. Ternyata kemampuan dasarnya masih setingkat murid sekolah dasar saja. Tiba-tiba, Dojin masuk dan memaksa Jimo menyerahkan kursi miliknya. Dia ingin bicara empat mata dengan si murid baru itu. Walau tahu Dojin itu gila,
Jimo tidak mau terlihat memalukan. Dia berusaha tegar karena banyak mata yang sedang memperhatikannya. Jimo berdiri tegak dan mencoba menolak perintah itu dengan berani. Namun sebenarnya dalam hati dia merasa sangat gemetar ketakutan. Dojin malah mengajaknya main pingsut dengan santai. Si gendut itu pun merasa lega dan setuju untuk mengikuti aturan mainnya. Hasilnya, Jimo kalah dan menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Namun saat berbalik, dia langsung dihantam hingga jatuh pingsan seketika. Setelah itu, Dojin menjelaskan bahwa dia belum mau berkelahi. Dia hanya ingin meluruskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dia memberikan syarat untuk bermain lempar koin di atas buku saja. Song Kwang, sang bos kelas G, sangat paham kekuatan Dojin. Selain fisik yang luar biasa, Dojin punya poin kuat pada kelenturan tubuhnya. Kemampuan bertarungnya memang bukan main-main bagi lawan manapun. Dia hanya fokus melatih peregangan otot setiap hari. Dia bahkan sering melompat dari lantai 2 gedung olahraga tanpa terluka. Dia memang tidak punya teknik dan hanya mengandalkan otot. Ditambah lagi emosinya yang sangat meledak-ledak dan sulit untuk dikendalikan. Namun kemampuannya menghajar seisi sasana gym bukanlah sebuah bualan. Dia adalah petarung murni yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Orang hebat seperti dia tidak mungkin kalah dengan mudah. Kembali ke kelas A, Dojin tampak mengamuk karena dikalahkan oleh Daegan. Dia kalah lagi dalam permainan koin melawan murid baru itu. Wajar saja, karena Daegun adalah ahli dalam permainan receh begini. Meski sudah sangat lama tidak menyentuhnya, tangan Daegun masih ingat. Namun Dojin yang keras kepala masih menolak untuk menyerah. Daegun mulai hilang kesabaran karena terus diganggu olehnya. Akhirnya dia menyetujui tantangan duel yang dijadwalkan pada hari Jumat nanti. Dojin pun pergi dengan perasaan sangat senang. Manho merasa heran kenapa Daegan mau menerima tantangan yang sangat mencurigakan itu. Sebelumnya, Dojin mengajak duel 1 lawan 1 di Sasana Gym. Dia bahkan berniat membawa seluruh geng kelas 2 ke sana. Daegun tidak peduli apa rencana mereka sebenarnya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk sekaligus membereskan semua preman kelas 2 itu. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa menghentikan aksi pemalakan. Dia ingin membersihkan sekolah dari para parasit yang merugikan murid baru. Setelah Dojin pergi, seorang murid bernama Doyun mendekat. Dia memohon agar Daegun jangan sampai memenangkan duel melawan Dojin anti. Ternyata, dia dipaksa bertaruh 500.000 won oleh preman itu. Do-hyun sangat takut kehilangan uangnya jika Daegun menang. Jika kau menang, aku tidak akan bisa mendapatkan uangku kembali. Daegun lalu meminta bantuan belajar bahasa Inggris sebagai bayarannya. Kau hampir mati di tangan si botak gila sebelum bertemu kakakku. Daegun ingin balas dendam dalam permainan tebak kata bahasa Inggris. Aku butuh bantuanmu untuk mengalahkan pria yang sedang berbaring itu. Sesuai janji, Daegun pergi bersama Do-hyun untuk mulai belajar. Saat Daegun sedang fokus menghafal kata-kata baru, Do-hyun terus mengoceh. Dia tidak henti-hentinya membahas soal taruhan duel hari Jumat. Daegun menganggap itu ide bagus untuk mencari tambahan uang. Dia pun dibawa ke sebuah tempat pinjaman uang berbunga rendah. Namun pemilik toko mulai curiga dan menanyakan berapa umur Daegun. Pertanyaan itu membuat Daegun merasa sangat terpojok dan bingung menjawabnya. Jika identitas aslinya terbongkar, organisasi pasti tidak akan tinggal diam. Dia segera mencari alasan untuk kabur dari tempat mencurigakan itu. Pemilik toko mengira Daegun sedang mempermainkannya dan langsung menyerang. Tak disangka, pria itu langsung tumbang hanya dengan satu serangan balik. Saat memeriksa buku catatan di sana, Daun menemukan foto Ketua Lee. Dia bertanya-tanya, apa hubungan pria itu dengan tempat pinjaman ini? Ada suara mencurigakan dari luar pintu yang buat Daun harus waspada dan sembunyi. Akhirnya, hari yang dijanjikan itu tiba juga. Cuaca lagi buruk banget, tapi Dojin tetap bawa komplotannya ke gym dengan penuh semangat. Kirain datang paling awal, tapi ternyata si botak temennya sudah sampai duluan di sana. Mereka semua lagi sibuk bersih-bersih buat siapin arena tarung mereka berdua, karena hari ini bakal banyak banget tamu yang datang menonton. Tiba-tiba, segerombolan orang masuk dan bikin suasana hening.
Itu dia, geng perundung kelas 11. Isinya preman-preman sangar yang dipimpin bos botak dengan aura luar biasa. Tapi di sisi lain, ada juga rombongan lain yang sedang Menuju ke sana, yaitu anak-anak Manho yang mau dukung Daeun. Meski sudah diusir, mereka tetap nekat bahkan bawa satu tas senjata rahasia. Isinya penuh pentungan buat jaga-jaga kalau keadaan darurat. Tobatlah kalian, wahai kawan-kawan. Di sepanjang jalan, mereka asik banget bercanda. Mereka sibuk kasih saran ke Daeun soal gaya tarung Dojin, padahal Daeun sudah paham semuanya cuma dari satu pukulan lawan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Daeun dan langsung bikin raut wajahnya berubah. Dia pun nyuruh anak-anak Manho buat jalan duluan. Katanya ada urusan dan bakal nyusul nanti. Begitu dengar Daeun bakal telat, si bos botak kelas 11 langsung kelihatan emosi karena harus menunggu. Sambil duduk menunggu, mereka mulai agak merinding, pas sadar kalau 5 pentolan teratas kelas 11 semuanya kumpul di sini. Kirain tamunya cuma segitu, tapi kejutan. Satu geng lagi masuk ke ruangan dengan jumlah anggota yang mencapai puluhan orang. Geng bernama Keturunan Suci ini dipimpin oleh Maseo, dan sosok yang bawa mereka ke sini adalah si ketua kelasnya Bunga Desa Jina. Si cebol ini tampangnya memang kayak kutu buku, tapi dia punya kekuatan tersembunyi yang gak ada yang berani senggol. Waktu berlalu. Sudah lama banget mereka menunggu, sampai kesabaran Dojin benar-benar habis. Apalagi pas dia lihat harga koin kripto miliknya sedang anjlok parah yang bikin dia makin naik pitam sampai banting ponselnya ke lantai, memecah kesunyian ruangan. Kenapa sih? Dia belum datang juga. Gue bisa mati bosan begini. Ayo, siapa yang mau maju buat pemanasan dulu? Dia pun teringat buat panggil Manho. Lumayan buat hiburan sambil nunggu. Si bos botak juga setuju banget. Karena di waktu luang begini, memang butuh sesuatu yang seru buat ditonton. Manho mulai panik dan mau maju pakai senjata. Tapi ketua kelas G langsung berdiri buat menghalangi mereka. Kita harus jaga mental. Petarung dalam kondisi terbaik buat duel utama, jadi jangan buang tenaga. Buang tenaga apanya? Dia langsung membentak keras. Dia maki-maki temannya sendiri karena sudah benar-benar hilang kesabaran. Di tengah ketegangan itu, suara pintu terbuka bikin semua orang antusias. Semuanya langsung menoleh. Dojin yang paling senang karena dikira itu Daeun, tapi ternyata cuma si tukang bacot, Kim Yong. Bukannya sadar diri, dia malah banyak omong dan langsung saja dihajar Dojin dengan satu pukulan telak. Dojin pun meluapkan semua amarahnya ke orang ini. Dia hajar habis-habisan dengan serangkaian serangan mematikan. Sementara itu, Daeun ternyata lagi ada di tempat rentenir kemarin dan di kakinya sudah banyak sekali orang yang sudah dia bikin terkapar. Daeun pun pergi gitu saja sambil bawa tumpukan foto ketua Lee yang sedang bersama. Seorang pria misterius berpakaian serba hitam. Kembali ke arena. Dojin sudah bikin Kim Yung babak belur, tapi belum puas dan panggil Manho buat jadi samsak berikutnya. Tepat saat itu, Daeun muncul bak pahlawan yang bikin wajah semua temannya langsung cerah seketika. Cuma lihat. Sekilas saja dia sudah tahu kalau si brengsek Dojin ini sudah siksa Kim Yung sampai hancur berantakan. Nggak perlu banyak. Bicara lagi, Daeun lepas jaketnya dan langsung kasih tendangan maut ke wajah dua teman Dojin sampai mereka pingsan seketika. Gue juga baru selesai pemanasan sama teman-teman lo. Sayang banget kemarin cuma main-main. Tapi hari ini bakal gue kasih servis spesial dari awal sampai akhir buat lo. Provokasi itu bikin Dojin makin gila dan langsung maju layangkan serentetan pukulan maut ke arah Daeun. Sepertinya semua emosi dan dendamnya selama ini dia tumpahkan semua. Serangannya makin lama makin beringas, tapi nggak ada satupun yang kena ke badan Daeun. Daeun terus menghindar sambil menganalisis lawan sampai dia rasa momennya pas. Begitu tahu jarak serangnya, Daeun balas hantam rusuk lawan sampai bunyi dentumannya keras banget. Setelah itu dia hajar pakai sikut. Pukulan telak ke wajahnya bikin dia terpental ke belakang. Kirain Dojin sudah pingsan, tapi ternyata dia masih sadar dan makin kesetanan lanjut menyerang lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Belum sempat sentuh Daeun, dia sudah ditendang sampai terbang cukup jauh. Sampai-sampai geng kelas 11 yang lihat pun ikut merinding. Setelah tes ombak sebentar,
Daeun sadar kalau orang ini cuma serang pakai insting dan Kekuatan fisik murninya saja. Karena fisiknya jauh melampaui tekniknya, makanya dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Anak-anak kelas, 11 lihat Dojin dihajar kayak bocah pun merasa kecewa berat. Mereka sudah pasang taruhan gede, tapi kalau lawannya sejago ini, sama saja kayak buang-buang duit ke selokan. Di sisi lain, Suji panik banget pas dengar kabar kalau Daeun lagi berantem. Di gym bareng preman-preman kelas 11 itu, Suji langsung lari bawa payung dengan perasaan cemas, mikirin berbagai kemungkinan. takut Daeun kenapa-napa, dan makin panik. Dia sampai buang payungnya dan lari sekencang mungkin menuju gym, buat menyelamatkan. Keadaan di gym sana, si anjing gila Dojin gak mau terima kekalahan dan malah tampar mukanya sendiri buat balikin kesadaran. Dalam. Setiap taruhan, kalau dia mau kalah, pasti lakukan cara ini biar fokus lagi. Setelah akting sebentar, Dojin akhirnya memutuskan. Buat serang total, tapi ambisinya buat kalahkan Daeun sudah makin mustahil. Sekarang dia cuma berharap satu pukulannya bisa masuk. Daegun terus menghindar dengan tenang, sampai Dojin kelelahan. Begitu ada celah, satu pukulan telak langsung mendarat tepat di wajahnya. Dojin pun tumbang dan membuat semua preman di sana syok berat. Harapan mereka hancur melihat sang jagoan akhirnya mencium lantai. Tapi gila, si Dojin malah bangkit lagi dengan muka berlumuran darah. Dia bilang kalau barusan itu cuma sekadar pemanasan doang. Sekarang dia sadar, kenapa serangannya tidak pernah kena. Ternyata Daegun sudah berhasil membaca semua pola gerakannya dari awal tadi. Makanya, kamu bisa lincah menghindar kayak serangga dan mencari celah pertahananku. Tapi dengar ya, sekeras apapun serangga mencoba, Tetap saja bakal hancur di tangan manusia. Itulah perbedaan fisik yang nyata. Si botak itu mulai menyadari betapa ngerinya situasi ini. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Otak manusia biasanya membatasi kekuatan fisik supaya tubuh kita tidak hancur sendiri. Namun emosi Dojin sudah memuncak karena dia cuma mau menang. Sekarang tubuhnya mulai berevolusi melewati batas kewajaran seorang manusia biasa. Kekuatan mengerikan itu bangkit dan kecepatannya naik drastis. Kalian bisa lihat sendiri betapa ngerinya pergerakan Dojin dalam serangan kali ini. Tapi hasilnya tetap sama saja. Sekali pukul langsung tumbang. Si botak akhirnya sadar kalau adegan di film itu cuma tipuan belaka. Beda banget sama dunia nyata. Sekarang, giliran anak kelas 2 yang diinterogasi soal uang perlindungan yang mereka tarik selama ini. Kalian itu cuma murid sekolah biasa, bukan anggota mafia. Kenapa berani sekali menarik duit keamanan dari teman sekolah kalian sendiri? Mulai sekarang, praktik itu harus berhenti. Siapapun yang berani melawan, bakal berakhir jadi korban tragis seperti si Dojin tadi. Si botak mencoba membela diri, tapi Daegun langsung pasang muka dingin. Dia mengancam bakal merobek mulut sampah itu sekarang juga. Bos Mao yang murka langsung memerintahkan 8 anak buahnya maju. Dia ingin memberi pelajaran yang sangat keras buat si murid baru. Manho panik dan berniat membantu, tapi ternyata dia telat. Daegun sudah membereskan mereka semua hanya dalam sekejap mata saja. Siapapun yang maju langsung tumbang dengan satu serangan. Tiba-tiba ada pengecut yang mau menghantam kepala Daegun menggunakan sebuah kursi. Namun sebuah tamparan keras justru membuat orang itu terpental. Siapa sangka, kalau penyelamat Daegun justru adalah si Dojin sendiri. Entah sejak kapan dia terbangun. Preman lain yang menyerang pun langsung dihajar sampai pingsan. Daegun seketika merasakan ada bahaya besar. Dia langsung memasang posisi kuda-kuda. Ini pertama kalinya kita melihat Daegun seserius itu menghadapi musuh yang ada di depannya. Benar saja. Dalam sekejap, Dojin sudah melesat dengan kecepatan gila. Jarak di antara mereka langsung terkikis hanya dalam satu kedipan mata. Dojin melihat pukulan Daegun terasa seperti moncong pistol yang sangat mematikan. Dan benar saja, serangan pamungkas itu langsung dilepaskan. Suara hantamannya keras sekali, sampai terdengar seperti letusan senjata api. Semua orang terpaku melihat pertarungan ini akhirnya benar-benar berakhir. Daegun menang telak tanpa perlawanan berarti.
Di tempat lain, sekelompok orang terlihat sedang menghancurkan foto-foto Ketua Lee saat ini. Termasuk si direktur berbaju hitam. Pemimpin mereka ternyata seumuran Daegun, dan dia memegang foto pahlawan kita. Ada hubungan apa sebenarnya? Masih jadi misteri besar. Di arena, Daegun menantang siapapun yang berani maju. Dia bahkan berniat mencari seorang samsak hidup. Tepat saat itu manajer perempuan menelepon dengan nada sangat panik. Dia meminta Daegun untuk segera menghentikan semua aksi gilanya ini. Setelah kena omel panjang, telepon pun ditutup. Gara-gara itu, gerombolan preman tadi selamat dari amukan Daegun dan bisa segera pergi. Daegun teringat kalau minggu depan adalah jadwal setor uang keamanan. Dia berbalik dan memberi peringatan terakhir kepada semua orang. Siapapun yang berani memberas lagi bakal langsung aku kirim ke akhirat. Ancaman maut itu sukses membungkam semua preman tersebut. Meski wajah mereka terlihat sangat dendam, saat melangkah keluar gedung, Daegun tiba-tiba saja berpapasan dengan Suji yang sedang menunggu. Suji tampak basah kuyup dan terlihat sangat khawatir. Tapi dia langsung lega melihat Daegun baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Melihat kekacauan di dalam, Suji pun tersadar betapa ngerinya kekuatan gebetannya itu. Benar-benar di luar nalar manusia biasa, menurut pendapatnya. Karena tidak mau Suji kedinginan, Daegun memberikan jaketnya dengan malu-malu. Meski mulutnya bilang jijik karena jaket itu sangat kotor. Tapi di dalam hati, dia merasa senang sekali. Apalagi saat Daegun sendiri yang memakaikan jaket itu ke pundaknya dengan lembut. Pikiran Suji malah melayang jauh, sampai membayangkan gaun pengantin yang indah. Sampai akhirnya teriakan si Jimo membuyarkan semua lamunan itu. Dia pun bergegas menyusul yang lain. Setelah urusannya beres, Daegun pergi ke tempat rentenir dan bertemu seseorang yang dia kenal. Sosok misterius itu ternyata Park Hee-un, teman lamanya dulu. Ternyata dialah orang yang sering mengirim pesan rahasia kepada Daegun. Tapi saat Daegun sampai di sana, semuanya sudah hancur berantakan. Ternyata si Hee-un inilah dalang di balik semua kehancuran tersebut. Dia beralasan harus melenyapkan siapapun yang mencoba ikut campur, menghapus jejak orang yang mengincar informasi rahasia tentang organisasinya itu. Dia menemukan data tentang Daegun dan memutuskan untuk menghubunginya. Untungnya, semua bukti penting sudah berhasil dia musnahkan sekarang juga. Sepertinya mereka curiga kamu adalah anggota kami, sehingga mau mencuri data. Tapi sekarang aman, semua jejak mereka sudah hilang. Aku tidak tahu apa rencanamu dengan seragam sekolah itu. Tapi aku punya satu saran penting yang harus kamu ingat baik-baik. Jangan pernah percaya pada wanita yang bernama manajer Lee itu. Daegun sangat kaget karena Hee-un tahu soal identitas aslinya tersebut. Namun dia menegaskan kalau dia tidak sedang berbuat jahat. Dia cuma ingin hidup normal seperti murid lain sampai kelulusan nanti. Menjalani hidup tenang dan masuk kuliah seperti orang normal adalah impian. Senang bertemu lagi, tapi jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah Dojin lengser dari tahta kelas E, suasana kelas 1 jadi jauh lebih damai. Tapi yang paling bahagia, tentu saja si Do-hui rasanya seperti bebas dari neraka. Apalagi sekarang dia dapat tugas spesial dari bos besar Daegun untuk memata-matai para perundung di sekolah. Akhirnya, dia pun membentuk organisasi rahasia yang punya nama keren, yaitu Komite Anti Kekerasan. Anggotanya berisi orang-orang yang pernah diselamatkan Daegun, bertugas mengincar semua aksi busuk para tukang buli. Masih ada 2 kelas terakhir yang tidak ikut berkumpul. Mungkin karena mereka sibuk latihan. Tapi khusus untuk kelas kita sendiri, tidak ada yang mengeluh soal perundungan. Kalau sudah pintar, buat apa capek-capek membuli orang lain? rasanya nyaman sekali bisa tidur nyenyak tanpa perlu takut berangkat sekolah besok pagi. Tapi tiba-tiba, wajah seram. Dojin muncul tepat di depan mata. Do-hui terbangun kaget. Syukur itu cuma mimpi buruk. Setelah seminggu berlalu, waktunya setor uang keamanan telah tiba. Para jagoan kelas mulai panik, bimbang mau lanjut menagih atau tidak. Mereka masih gemetar gara-gara duel kemarin, tapi si ketua kelas G, Lee Seng, menegaskan kelasnya tidak akan memungut biaya itu.
Padahal itu cuma jebakan agar dua ketua kelas lain tetap menagih uang, sementara dia mengaku sudah membereskan Daegun. Sesuai dugaan, Besoknya Daegun dengar mereka masih berani memalak. Dia langsung datang melabrak. Sasaran pertamanya adalah Dong-sik. Karena minggu lalu tidak ada di lokasi, si botak ini sok keras menantang, padahal hatinya mulai ketar-ketir ketakutan. Dia heran kenapa Lee Seng bilang masalah ini sudah beres. Kalau anak baru itu sampai kemari, berarti dia sudah dibohongi. Dasar ular licin. Di sisi lain, Lee Seng malah asyik mendatangi markas rahasia milik Do Hui untuk ikut bergabung. Walau Do Hui merasa ini sangat mencurigakan, tapi aura Lee Sung benar-benar terasa sangat mengintimidasi dan menekan. Kembali ke kelas Dong-sik, dia masih mencoba melawan, tapi akhirnya malah kena bogem mentah Daegun sampai tersungkur. Daegun menyuruhnya mengembalikan semua uang besok. Ini bukan sekadar tawaran lagi. Kalau masih nekat membangkang, Siap-siap saja wajahmu hancur. Sorenya, Dong-sik yang emosi langsung mencari si Raja Tipu Lee Seung untuk perhitungan. tak lama kemudian Ji Seo pun datang. Namun di luar dugaan, Lee Seng malah buka kartu dan menghina mereka yang bodoh. Dong-sik yang meledak langsung menyerang. Tapi dalam sekejap, Lee Seng mendaratkan tendangan maut tepat di wajahnya. Bam! Dong-sik terpental jauh. Ji Seong masih bengong pun tidak luput dari serangan sikut yang membuatnya pening. Ternyata, si kutu buku ini punya kemampuan bertarung yang gila. Setelah melumpuhkan keduanya, dia menyatakan Daegun sebagai bos baru. Keesokan paginya, Lee Seng secara pribadi menemui Daegun untuk berterima kasih atas semua kekacauan yang terjadi belakangan ini. Karena Daegun, dia tidak perlu lagi memalak siswa dan merasa sangat lega. Sebagai ketua kelas berprestasi, Dia sebenarnya terpaksa menagih uang keamanan. Menyandang gelar jagoan di pundak berarti harus siap dicap sebagai tukang buli. Namun, selama ini dia hanya menunggu momen yang tepat untuk menghapus stigma buruk tersebut dari dirinya sendiri. Melihat aksi Daegun memberinya harapan baru, dia pun bertanya apakah ada kesempatan untuk membantu Daegun secara langsung. Dengan lidah manisnya, dia berhasil membujuk Daegun untuk beraliansi. Lee Sung pun segera mengatur rapat darurat hari itu. Mereka membahas aliansi anti kekerasan di sekolah. Man-ho langsung protes keras karena tidak sudi dipimpin oleh ketua kelas G. Tapi, Daegun menenangkan mereka. Dia yakin Lee Sung adalah orang yang paling cocok untuk misi penting ini. Lee Sung meyakinkan semua orang bahwa dia sudah tobat dan sangat kompeten menangani tugas berat ini ke depannya. Sebagai ketua kelas, mereka punya akses untuk memungut uang dan terhubung secara otomatis di seluruh angkatan sekolah. Itulah alasannya kenapa dia bisa memantau aliran dana dan tahu persis siapa target yang harus mereka hancurkan sekarang. Sehebat apapun senjatanya, akan sia-sia jika targetnya salah sasaran. Ini soal strategi penyerangan yang matang. Jika Daegun adalah senjatanya, maka Lee Seng bertugas menjadi keker untuk mengunci target secara akurat dan mematikan. Intinya, untuk menghancurkan sistem ini, mereka harus menumbangkan sang penguasa tertinggi, yaitu si tangguh Bae Suhyun. Karena kakak kelas 3 sedang menghilang, mereka memutuskan untuk membantai kelas 2 demi memutus aliran dana ke atas. Namun, di kelas 1 masih ada Gusung yang masih berani memalak. Dialah target pertama yang wajib segera disikat. Orang ini dijuluki iblis karena terobsesi pada teknik bertarung. Dia selalu mengumpulkan info kekuatan orang lain untuk dipelajari. Tak cuma mengasah diri, dia sangat gila dalam menganalisis lawan. Prediksi Lee Seng benar-benar akurat kali ini. Gusung sedang gila bereksperimen pada anak buahnya sendiri, memaksa mereka melewati batas hidup dan mati, seperti Dojin. dia juga berusaha keras meniru teknik maut milik Daegun, meski hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Keesokan harinya, saat Daegun asyik belajar bahasa Inggris, Lee Seng menelepon memberi kabar soal adanya kasus perundungan baru. Masalahnya makin serius. Do Hyung yang sudah curiga berat pada Lee Seng-woo langsung melapor ke geng Man-ho. Mereka melacak lokasi Daegun ke sebuah bangunan mangkrak. Lee Seung-woo sampai duluan dan bersembunyi untuk mengintai. Di sana, seorang murid malang dikepung 7 orang. Dia terus dihajar habis-habisan
dengan serangan yang sangat mematikan. Dari gedung seberang, si bos Yunghwa asik mengamati eksperimennya pakai teropong. Benar-benar gila orang satu ini. Akhirnya, Daegun sampai di lokasi. Tanpa basa-basi, dia menyuruh semua preman di sana untuk segera berhenti. Dia malah memuji pemilihan lokasinya. Pas sekali buat baku hantam sampai mati, tanpa ketahuan siapapun. Ketujuh preman itu kaget melihat Daegun. Mereka tidak tahu kalau mereka cuma jadi kelinci percobaan Senghua. Senghua sengaja menumbalkan mereka demi mengumpulkan data. Dia tahu anak buahnya tak akan sanggup menang lawan Daegun. Tiba-tiba, Sang Ho muncul lagi. Dia mengajak Senghua bekerja sama agar peluang menang lawan Daegun makin besar. Tapi menurut teori Yunghwa, kemenangan dalam pertarungan itu hanya ditentukan oleh dua faktor utama saja. Pertama adalah fisik. Kekuatan otot yang dibentuk lewat latihan keras, terlepas dari punya bakat olahraga ataupun tidak. Selama kau berlatih, kekuatan fisik pasti didapat. Lalu faktor yang kedua adalah teknik, persis seperti olahraga tinju. Teknik fokus pada cara melumpuhkan lawan atau mematahkan tulang mereka, agar musuh tidak bisa melawan balik lagi. Tapi ada satu faktor penting lainnya yang tidak menggunakan fisik, yaitu informasi. Dalam dunia boxing pun sama. Kau harus mempelajari teknik, kelemahan, sampai kebiasaan musuh melalui data analisis sebelum pertarungan dimulai. Duel itu sudah dimulai, bahkan sebelum kau naik ke ring. Aku melakukan ini bukan karena aku pengecut. Ini bukan sekadar duel nyawa melawan nyawa. Dalam perang besar, misi pengintaian adalah strategi yang paling diutamakan. Alasan petinju profesional sepertimu kalah dari Daegun bukan karena fisikmu lemah, tapi karena kau kurang informasi. Dulu kau tidak tahu apa-apa soal Daegun, tapi dia sudah tahu semua rahasiamu dari geng Manho. Itulah kenapa Daegun bisa menyiapkan serangan fatal yang jadi kelemahan terbesar bagi setiap petinju sepertimu. Makanya sekarang aku harus membedah informasi tentang Daegun agar bisa menyusun taktik jitu untuk menjatuhkannya. Sesuai prediksi Senghua, semua kroco itu tumbang dalam sekejap. Daegun cuma butuh satu serangan saja. Tersisa satu orang terkuat dari kelas olahraga. Dia dijuluki si petarung kilat karena gerakannya yang luar biasa cepat. Profilnya sih mentereng, tapi tetap saja dia langsung pingsan setelah terkena satu hantaman keras dari Daegun. Sang Ho kecewa berat melihat itu. Dia meninggalkan Senghua untuk pergi menantang Daegun secara langsung. Dia menjuruh temannya memperhatikan baik-baik. Namun saat turun, jalanannya malah dihadang oleh para anggota geng Manho. Sang Ho sadar, dia harus menghabisi mereka dulu. Dia pun langsung menantang duel 1 lawan 1. Manho malah tertawa mengejek dan mengingatkan soal kekalahan memalukan Sang Ho sebelumnya, benar-benar memancing emosi. Sang Ho yang murka langsung bersiap dengan senjatanya. Dia menyuruh rekannya untuk mengurus orang di atas dulu. Tanpa menunggu lama, Sang Ho melesat maju. Kecepatannya sekarang jauh lebih ngeri dari yang pernah Manho lihat. Pukulan telaknya menghantam rusuk lawan. Dia lalu menghujani Manho dengan rentetan serangan yang sangat bertenaga. Manho terpaksa memasang posisi bertahan. Meski dia mencoba menangkis, tekanan dari Sang Ho benar-benar gila. Setelah terus bertahan, Manho melihat celah. Dia melepaskan tendangan rendah ke arah sendi kaki sampai Sang Ho berlutut. Saat mundur, Sang Ho kaget melihat tangannya lebam. Ternyata, Manho memakai banyak jam tangan sebagai pelindung lengan. Sang Ho sadar serangannya tadi cuma sia-sia. Dengan amarah yang meluap, dia kembali menerjang maju lebih brutal. Dia sudah tahu kalau Manho bakal menendang rendah lagi, jadi dia langsung sigap menghindar ke belakang. Saat lawan kehilangan momentum, Sang Ho masuk dan menghantam dagu Manho. Musuhnya langsung oleng tidak berdaya. Pukulan bertubi-tubi menyusul sampai Manho benar-benar roboh. Di atas, 2 anggota Manho lainnya sudah sampai. Tapi mereka tidak tahu kalau Daegun ada di gedung seberang. Rekan Senghua langsung menyerang tiba-tiba. Dia menendang satu orang ke tembok, lalu menghajar si gendut sampai terpental sejauh beberapa meter. Memang benar-benar tangan kanan andalan bos Senghua dengan fisik dan kecepatan yang sangat luar biasa. Ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman.
Jangan lupa berikan dukungan dengan cara like dan share. Supaya kami makin semangat untuk menyajikan lebih banyak rangkuman film yang seru dan menarik lainnya.